Kalau pertama kita bikin buritan, diolah tanahnya. Awalnya kita ambil dari sini. Ini lebarnya, kalau hitungan lebarnya 80 sentian lah, karena satu langkah. Satu langkah. Satu langkah. Dia satu langkah untuk buritan biomasa kombinasi. Kombinasi bionas. Ya, artinya kita bisa tanam sayur, bisa tanam kasapa, singkong, sayur, buah dan segala macam, yang tanaman yang umur pendek dan tanaman yang tidak terlalu tinggi. Seperti pisang, pepaya bisa di sini. Itu umurnya pendek. Nah, ini buritan Biomasa nih, itu apa Pak kira-kira? Biomasa itu artinya pupuk alami yang kita ambil dari hasil tanaman ini. Misalnya setelah panen berarti dipakai pupuk gitu ya. Pupuk, ya. Kita taruh lagi di parit. Paritnya ini. Nah, terus yang ini dua langkah, lebarnya 2 langkah. Terus yang ini murni biomasa saja. Tanaman yang bisa ditanemin jadinya biomasa murni. Contohnya apa Pak? Kalau biomasa murni itu contohnya rumput gajah, jagung yang kita tidak ambil bijinya, buahnya. Terus mungkin kayak pacar kalau memang kaitannya dengan lebah. Tanaman liar gitu boleh Pak ya? Boleh. Dan di bawahnya ini pun bisa jenis pumpkin yang menjalar di bawah. Nanti biomasa ini akan tumbuh setinggi 40 cm. Kita sudah tebang, kita sudah potong. Terus kita taruh lagi di atasnya buritan biomasa kombinasi dan buritan pokok, tanaman pokok. Nah, terus kita berlanjut ke sini. Ini buritan untuk tanaman pokok, tanaman inti lah bahasanya. Kalau tanaman inti mungkin kalau kita kaitannya juga dengan lebah, nanti kita akan tanam tanaman buah seperti jambu biji, jenis jeruk, dan itu ada jaraknya. Itu termasuk tanaman yang umur menengah, tapi tidak terlalu tinggi juga. Ini kalau ini buritannya satu langkah juga Pak? Iya, satu langkah sama dengan buritan yang pakai biomasa kombinasi. Jadi satu langkah, dua langkah, satu langkah lagi. Di dalam parit ini, sebelum kita setelah kita olah tanahnya, kita taruh apapun ada ranting yang ada di sekitar areal ini. Itu fungsinya selain mereka akan busuk, ada mikroorganisme pembusuk yang membuat nanti jadi pupuk lagi, tetapi juga menghindari hama, karena rayap itu akan makan ranting-ranting yang ditaruh di parit. Ya, jadinya mereka tidak akan mengganggu tanaman. Ya, selain rayap itu akan menghancurkan untuk dijadikan pupuk. Jadi semua ranting dimasukin aja ke parit-paritnya ini Pak? Iya betul. Terus apa lagi tahap selanjutnya Pak? Nah, lanjut untuk rantingnya. Di atas ranting itu kita taruh daun. Terus di atas daun itu kita taruh bekas batang padi, jerami. Fungsi jerami itu untuk mempercepat pembentukan mikroorganisme dan pembusukan, karena jerami ini akan panas. Ini berarti di atasnya ranting. Iya, di atasnya ranting, di bawahnya ada kayu-kayu yang sudah dipotong. Ya. Di parit dikasih ranting-ranting, ditutup sama jerami. Ya. Jerami ini akan mempercepat proses pembusukan. Ya, kita kembali ke buritan. Kalau yang di sana itu kita tanaman inti, kita taruh di sini. Terus ini lagi 2 langkah kita jadikan biomasa. Ini biomasa. Terus yang ini biomasa kombinasi. Terus kembali lagi 2 buritan ini artinya biomasa. Terus yang ini tanaman inti. Ya. Di tanaman inti pun kita bisa taruh kombinasi dengan mungkin tanaman yang umur pendek dan tidak terlalu tinggi, seperti mungkin bunga yang kaitannya bunga pacar, sayur, tomat, kacang-kacangan. Kita juga bisa taruh di antara tanaman pokok. Ya, tanaman buah mungkin di sini manggis,
jarak 5 meter manggis lagi atau jambu biji. Di antara itu kita taruh. Ya. Lagi satu, sebelum memulai tanaman inti dan tanaman yang lain pendukungnya, kita harus menanam singkong dulu, karena singkong itu mungkin seperti ibunya tanaman, karena mereka akan mengayomi, karena singkong paling cepat dia tumbuh. Di buritan yang mana Pak? Di buritan di biomasa kombinasi dan buritan pokok tanaman inti. Oh, okay. Itu kalau biomasanya gitu memang murni harus tanaman yang akan dipotong. Ini kayaknya udah ada singkongnya. Iya. Ya. Cara nanamnya memang begini. Singkong ini mungkin beda dengan penanaman singkong konvensional petani kita yang sebelumnya mungkin biasanya di Bali. Kita nanam singkongnya kita pakai mungkin pisau panjang atau kita punya tongkat yang panjang, kita lubangin dalam. Ini panjangnya singkong kira-kira sekitar 25 cm batang singkongnya. Terus kita lubangin pakai pisau, terus kita angkat sedikit kayak bersih lubang, baru kita taruh singkongnya. Dengan hampir semua batang singkong tertutup oleh tanah. Oh. Nah, fungsinya kenapa kita lubangin besar dulu, karena waktu kita menaruh singkong itu biar singkongnya tidak ada lecet, jadinya kan menghindari terlalu banyak stres. Ya mungkin kalau konvensional langsung ditaruh saja, dan bentuknya juga nggak kayak setengah tidur ini kalau konvensional. Kalau kita ini hampir tidur dia. Ya kira-kira ya miring sekali jadi. Ya, kalau biasanya itu kan tegak. Ya. Agak. Terus nanti mereka akan tumbuhnya. Kenapa fungsinya kita agak miring? Karena setiap suku ini dia akan keluar akar dan umbi pun akan lebih banyak lagi. Yang ada di dalam nanti. Ini berarti di buritan tanaman pokok Manta ya? Iya, enggak, di tanaman kombinasi pun ada. Oh iya. Ya itu kira-kira kalau jaraknya kira-kira 1 meter 20 lah. Oke. Nah setelah mereka tumbuh di tengah-tengah, kalau ini buritan pokok, ini ditaruh tanaman pokoknya di sini. Nah, misalnya duren, durian atau manggis kita taruh di sini. Dan di sekelilingnya ini kita bisa tanamin kombin lagi dengan tanaman, misalnya bapak misalnya punya kayak ginger, jahe, ada mungkin kunyit, ada mungkin kencur, kita taruh di sini. Dan sekeliling ini pun bisa. Ya, karena singkong nanti panen ini kan termasuk tanaman untuk konsumsi. Panennya ini 8 bulan dan hampir sama dengan tanaman pendukungnya yang di samping ini juga 8 bulan. Kayak jahe, kunyit gitu ya. Nanti kita angkat sekalian. Pun akan terangkat juga. Itu nggak ganggu nanti tanaman pokoknya pas ngangkat ya. Kenapa banyak pertanyaan seperti itu, kemarin pun ada pertanyaan. Ya, tanaman pokok itu biasanya seperti durian atau mungkin manggis, mereka jenis tanaman yang umur panjang. Ya umur panjang lah 5 sampai 10 tahun. Kalau tanaman seperti itu tumbuh ke atasnya itu akan lama. Pasti mereka bikin akarnya itu akar tunggal turun semua. Tapi yang di samping ini kayak singkong itu nggak mungkin turun, dia ke samping. Jadinya mungkin ya bukan mungkin lagi, memang jenis tanaman ini mereka akan cari tanah yang sekitaran ini saja. Jadinya nggak terlalu ke bawah, tapi yang tanaman pokok akan menguatkan dulu yang bawah sampai turun terus akar tunggalnya. Kalau setelah sudah kuat baru mereka akan tumbuh ke atas dan ada akar ke samping. Ya, itu mungkin kalau logikanya seperti itu. Ini sistem apa namanya Pak? Kalau sistemnya kita mungkin, kalau orang bilang, kalau yang tahu ini mungkin namanya agroforestry. Cuma kita juga tidak murni agroforestry, kita ada kombinnya dengan ada lebah dan sebagainya. Mungkin tidak murni sekali agroforestry kita, tapi kita mengambil dari agroforestry, meminimais air. Di sini saya lihat ada apa nih Pak, coklat Pak? Oh iya, yang ini bubuk gergaji. Gergajian. Ya, ini sudah kita cover karena ini kan tanaman ini buritan biomasa kombinasi. Nah,
setiap buritan biomasa kombinasi dan buritan inti untuk awalan starternya memang kita menaruh kompos di atasnya. Artinya mungkin untuk mensuplemen dalam jangka pendek sebelum ini terjadi pembusukan untuk jadi kompos dan mempercepat pertumbuhan ibunya tanaman. Ibunya tanaman ini singkongnya kita taruh di sini. Nah, setelah kita taruh singkong, karena kita kemarin ini taruh diisi kompos. Kompos itu jangan sampai lama kena sinar matahari langsung. Jadi kalau semakin lama dia kena sinar matahari langsung, yang pertama mikroorganismenya bisa mati, vitaminnya juga bisa mati. Terus tanah pun akan cepat kering. Karena sistem ini kan meminimais air, penggunaan air, karena kita susah untuk air di sini. Jadinya kita harus cover langsung dengan kalau mungkin bahasa Inggrisnya ini sodas. Jadi kalau kita ini bagus untuk pertanian lahan kering berarti ya, perkebunan yang sangat mendekati untuk pertanian lahan kering yang susah dengan air ya. Dan jenis tanah di sini kan tanahnya tanah liat, lempung, jadi cepat becek, tapi dia tidak cepat becek dan cepat kering, dan dia tidak akan turun ke bawah, menyimpan air ya, menyimpan airnya agak